Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi syariah, ibadah, dan muamalah. Pengertian yang pertama adalah pengertian dari syariah. Syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah disebut sebagai syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian ada pengertian dari ibadah. Ibadah sendiri adalah amalan yang diniatkan untuk berbakti kepada Allah dan pelaksanaannya diatur oleh syariah. Ketaatan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Kemudian ada fungsi dari ibadah. Fungsi dari ibadah sendiri adalah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai ketauhidan dan mengokohkannya dalam jiwa, yang sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ada tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah itu sendiri adalah untuk menjauhkan diri dari siksaan Allah dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, karena ada perasaan takut dari siksaannya tersebut. Kemudian ada tujuan ibadah lagi, yaitu dengan melaksanakan ibadah dengan baik dan tekun, maka seorang hamba akan mencapai derajat takwa. Sebagaimana yang telah disinggung bahwa Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang maha pemelihara dan menciptakan manusia harus menyembah dan mentaati aturan-aturannya, yang sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan hasattaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahadatiu wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasiro wa nisaa wa taqudullaha alladzi tasaaluna bihil wal arham innallaha kana alaikum raqiba, yang kemudian artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian ada hikmah beribadah. Ibadah itu sendiri memiliki hikmah untuk menguji manusia, mengagungkan Allah, menguatkan dan mendekatkan hubungan dengan Allah, mensucikan jiwa, dan merealisasikan ketakwaan. Selanjutnya ada pengertian dari muamalah. Muamalah merupakan suatu hubungan yang melibatkan antara individu dengan individu di dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada macam-macam dari muamalah. Yang pertama ada syirkah. Syirkah adalah kerjasama atau bersyarikat, atau bisa disebut sebagai usaha patungan atau kongsi. Kemudian ada mudarahah, yaitu mengikat hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak. Selanjutnya ada wakalah atau pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain yang bertindak. Selanjutnya ada musakoh, yang artinya kolaborasi antara pemilik kebun dan penyewa. Selanjutnya ada wadiyah. Wadiyah yang artinya titipan yang diberikan oleh nasabah yang harus dijaga dan juga dikembalikan apabila nasabah tersebut sudah menginginkan untuk pengembalian. Tujuan muamalah sendiri adalah untuk terciptanya hubungan harmonis antar umat manusia sehingga tercipta masyarakat yang damai dan kooperatif. Kemudian ada melindungi hak-hak individu dan hak-hak orang lain yang dalam urusan ekonomi mereka. Kemudian ada kesimpulan dari materi ini, yang kesimpulannya adalah bahwa dalam Islam, ibadah dan muamalah memiliki peran dan tujuan yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama,
yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai ketakwaan. Ibadah merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan pemurnian jiwa, sedangkan muamalah mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Keduanya merupakan bagian integral dalam kehidupan seorang muslim yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat yang tulus demi mencapai ridha Allah. Dan juga syariah sebagai jalan hidup yang harus diikuti oleh setiap muslim, menjadi sumber kehidupan seperti sumber air minum keseluruhan. Jadi syariah itu kayak landasan hukum dan ajaran moral dalam Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.